Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Kak Irfan. Masih dengan tema trigonometri sin cos tangen. Ya, tapi kali ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya. Ya, tapi Kak Ir ingin ajarkan secara lengkap. Yang kalau pertama tadi soal sebelumnya itu kuadran 1, yaitu tetanya antara 0 sampai 90. Tapi sekarang Kak berikan yang tetanya berada di kuadran 2, yaitu 90 sampai 180. Nah, jika diketahui teta antara 90 sampai 180 ini kuadran 2, ya. Kemudian dan nilai sin teta sama dengan Kak bikin yang mudah saja, yang bulat misalnya 5/13, ya. Maka tentukan nilai-nilai yang Kak sebutkan sini. Dan ini Kak ubah soalnya, berikan yang lengkap, biar kamu punya pengalaman dengan semua tipe soal. Oke, yang pertama kita fokus dengan kuadran 2. Kalau kita perhatikan kuadran 2, di tabel kuadran ini adalah kerajaan dari sin. Sin itu bernilai positif. Artinya, hanya sin yang bernilai positif, cos sama tangen bernilai negatif. Nah, sehingga ketika kita menentukan ini yang diketahui ini 5/13, ya. Nah, itu hati-hati. Ya, di sini kita cantumkan seperti biasa, sin teta sama dengan 5/13. Sin itu demi, depan per miring. Depannya 5, miringnya 13. Karena ini kelipatan bulat Pitagoras, pasti adik-adik tahu, pasangan 5, 13, pasti satu lagi 12. Berarti sisi sampingnya 12. Nah, setelah kamu lengkap menentukan sisi segitiganya, baru dari sini kamu bisa menentukan nilai cosnya. Cos teta dan tangen tetanya. Nah, ini yang harus perlu kehati-hatian. Karena tetanya ada di kuadran 2, maka nilai cos itu negatif. Tangen negatif. Tapi menentukan cos tangennya tetap mengikuti kaidah sin demi cos sami tandesa. Cos teta itu sami, samping, miring. Samping per miring, berarti 12/13. Ini tetap mengikuti kaidah itu. Cuman kita kasih tanda minus karena kuadran 2 itu negatif. Jadi min 12/13. Jadi kalau ada adik menentukan plus 12/13, langsung dari segitiganya tanpa memperhatikan kuadran, salah. Ya, oke. Yang tangan juga begitu, sama. Kita tentukannya tandesa, depan per samping. Berarti ini 5/12. Karena tangan di kuadran 2 negatif, maka ini kita kasih tanda min. Jadi tanda negatifnya itu kita tentukan belakangan. Ketika menggambar segitiga, tanda minus diabaikan seperti biasa. Karena segitiga, sisi segitiga tidak ada yang negatif. Jadi kamu gambar tetap positif. Tapi setelah dapat hasilnya, menentukannya, baru dilihat kuadrannya. Oke. Kemudian, nah baru kita menjawab pertanyaan ini. Yang A, seperti yang sebelumnya, di video sebelumnya, ya, ini ada sin 90 plus theta. Nah, ketika ada operasi seperti ini, maka yang pertama kita tentukan dulu 90 derajat di sini, ada di sini. Ditambah itu berarti bergerak berlawanan jarum jam. Berarti ke sini kalau ditambah. Berarti dia masuk kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu ini sin. Sin nilainya positif, berarti tulis plus di sini. Nah, kemudian dilihat angkanya. Kalau ini angka 90 atau 270, maka fungsi sin berubah menjadi cos. Itu udah ketentuan rumus dalam trigonometri. Sehingga hasil akhirnya plus cos theta. Tinggal kita masukkan nilai cos theta-nya tadi min 12/13, sehingga hasilnya tetap min 12/13. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menentukan tangen. Tangen 270 min theta. Kita lihat di kuadran, 270 ada di sini. Dan ini tandanya minus. Kalau minus itu berarti bergeraknya searah jarum jam di sini. Ini minus. Yang ini plus. Kalau plus masuk kuadran 4. Kalau minus masuk kuadran 3. Berarti ini kuadran 3. Nah, kuadran 3 dilihat tanda dari ini ya. Tangan positif tertulis itu. Berarti selain tangan negatif. Karena ini tangen berarti positif. Berarti ini tuliskan plus. Nah, setelah itu dilihat berubah apa tidaknya, dilihat dari kelipatan angkanya di sini.
270. 270 maka fungsinya berubah menjadi, kalau tangan pasangannya kotangan theta. Nah, kalau sudah dapat nilai kotangannya, ini nilai ini, baru kita tentukan. Kotangan itu kebalikan tangan, dan tangannya tadi min 5/12. Berarti kalau kotangan kebalikannya, jadi minus 12/5. Tandanya tetap min karena ini plus. Plus kali min, min. Gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi yang terakhir, ini adalah menentukan cos dari 360 min theta. Cos 360 min theta, ya. Nih. Sama cara menentukannya. Kita lihat di kuadran posisi 360 ada di mana? Di sini nih, 360. Ya. Kalau ditambah dia berlawanan jarum jam, kalau dikurang searah jarum jam. Ini tandanya dikurang, berarti dia bergerak searah jarum jam. Searah jarum jam itu ke bawah. Karena muternya berarti dengan jarum jam. Jadi ini di sini ada di kuadran 4. Berarti ada di kuadran 4. Kita lihat kerajaannya, cos itu di kuadran 4 positif. Berarti ini karena ini cos, berarti dia plus. Kemudian setelah itu dilihat kelipatannya angkanya. Ini 360. Kalau 360 itu fungsinya tetap. Cos tetap cos, sin tetap sin, tangan tetap tangan. Sehingga ini tetap cos theta. Cos theta tadi kita udah tentukan nilainya min 12/13. Karena ini plus, berarti tandanya tetap min. Sehingga hasilnya min 12/13. Ya, sangat mudah cara satset ini. Ulangi terus videonya. Kalau belum belum paham, ulang-ulang saja ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya pengetahuan adik-adik tentang materi ini. Silahkan subscribe. Jangan lupa subscribe, bagikan teman-temannya ya. Dan jangan lupa follow akun yang berhubungan dengan Les Kak Irfan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.